Aku punya sekarang mungkin sekitar 500-600 lagu. Tapi nggak ada lagu saya yang bisa jadi kalau nggak dinyanyiin. Kadang-kadang kan kita kerja karena seneng ya nombok terus, Pak. Digital can never beat analog. Gitu ya. Can never beat analog. Aku nggak mau menyinggung siapapun, cuman siapapun bisa jadi musisi. Siapapun bisa jadi penyanyi, siapapun bisa jadi komposer. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yoswayan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Dan kita masih bersama segmen Berani Belajar Audio di sini, podcast pro audio nomor 1 di Indonesia. Ciut-ciut, kiu-kiu. Setelah kita kemarin bahas begitu banyak hal tentang dari Jack TRS dan viral luar biasa, membahas ternyata kepanjangan TRS adalah Takian Roy Sukro. Dan kita bahas bersama raja terakhir, salah satu bapak founder pengajar audio David Klein. Nah sekarang kita, ini nggak kaleng-kaleng nih tamunya ini, kita sama legendnya, bahkan lebih senior, dan kita berharap kita bisa dapat banyak pengalaman dan pengajaran supaya netizen se-Indonesia Raya semakin belajar banyak di dunia pro audio. Satu tujuannya supaya dunia pro audio di Indonesia semakin maju. Bersama dengan saya, Bapak Cosi Pratama. Woo! Tepuk tangannya lebih banyak lagi. Nah, gitu dong. Kayak pakai mikrofonnya Neumann kemarin ya, gitu. Langsung surround gitu ya. Apa kabar Pak Cosi? Baik, Mas. Sehat, wilujeng, long time no see. Long suwe time no rajamu. see. Waduh. Begitu kita ketemu langsung udah tua. Masa kita? Bukan kita kali. Aku ya. Tua lo nih. Kan ada. Makanya dipotong semua nih. He is the man. Mungkin netizen ya, yang mungkin generasi X, generasi baby boomer ke atas, kalau tahu tentang sinetron Si Manis Jembatan Ancol, lagu-lagu soundtrack dari sinetron-sinetron Multivision Plus, pasti tahu. So, mari kita dengar pengalaman dan track record. Mungkin dari musik dulu kali Pak Cosi ya. Jenengan ini soalnya saya susah Pak. Jenengan tuh dari ujung ke ujung iso kabeh gitu. Menguasai semua. Musical, komposer, musisi, sampai audio engineer dan broadcasting. Mulai dari musik dulu. Pak, mulai ngerti musik tuh dari tahun berapa? Aku sekarang umur 74. Masih muda ternyata ya. Umur itu hanya angka. Iya. Dari tadi Pak, saya pikir tuh 73 loh. Terus apa bedone? Saya main piano itu dari umur 5 tahun. Jadi berarti pada aku udah zaman main, itu ya? Aku udah main berapa? 69 tahun. 69 Lebih tua tahun. dari umurmu. Kebetulan ibuku pemain piano klasik, bapakku pemain cuk keroncong. Jadi aku belajar main cuk dulu sampai main gitar dari bapakku, tapi otodidak. Zaman sebelum kemerdekaan itu berarti? Enggak, Pak. Udah dong. Aku 5 tahun berarti itu tahun 54-an. 54-an, oke ya. Karena ibuku pemain klasik, jadi aku juga kan ceritanya ibu kan ngedorong aku juga untuk main klasik. Tapi aku nggak suka baca itu note. Jadi di zaman itu yang ngajar tuh kebanyakan kan orang-orang Belanda ataupun orang-orang yang dididik secara Belanda, kan? Jadi kalau kita mainnya salah, itu tangan kita ditaruh di atas piano. Dia ambil penggaris itu nggak begini mukulnya, tapi begini. Oke, jadi tipis, ya pukul begini kan. Waduh, itu saya dongkol. Jadi cerita engkong-engkong zaman dulu itu ternyata memang bener asli nih ya? Asli. Dan itu sakitnya luar biasa. Jadi saya mulai nggak suka main klasik. Jadi akhirnya kalau teman-teman saya banyak yang main sampai tamat, sampai Czerny, sampai segala macam buku-buku klasik itu buku klasik yang namanya Kinderfriend.
Kinder itu anak, friend itu teman. Jadi teman anak, kinder friend. Itu aku nggak tamat. Jadi kalau zaman sekarang kan Yamaha musik gitu. Zaman dulu Iyalah. private gitu Itu atau private, sudah ada? nggak ada sekolah dulu. Itu private semua. Jadi aku mulai main sendiri, ya kan? Tiap kali ibuku main apa, aku juga main, tapi pakai gayaku. Umur 6 tahun, umur 6 tahun aku main Indonesia Raya. Oke, untuk sekolahku. Waktu itu 17 Agustus. Di Jakarta, Pak, waktu itu, Pak? Enggak, di Bandung. Oh, ya Bandung. Ya, aku di Bandung. Asli Bandung kan ya. Terus waktu kelas 6 SD itu aku main band. Zaman dulu ada yang ngetren tuh band bocah. Jadi kelas 5, kelas 6 SD itu kita main band. Ya kan? Jadi piano, drum kan masih susah dulu. Jadi bongo, ya kan? Ya main bongo, ya main gitar, bassnya bass betot. Ya gitulah perjalanannya sampai aku main sama Freedom of Rhapsodia, Dedi Dores almarhum, rekaman di Remako. Zaman dulu belum ada musika, dulu kan musika aja belum ada ya? Ya dulu Remako, Pak. Remako. Jadi terus sampai tahun 72. Waktu itu saya akhirnya menyadari bahwa segala sesuatu itu butuh basic. Ya. Jadi bukan hanya di musik ya, kita sekolah. Saya kebetulan sekolahnya kan elektro. Ya, jadi sekolah itu yang membuat kita bisa lebih mudah beradaptasi dengan teknologi atau apapun juga yang akan advancing. Karena analytical skill-nya dilatih di Ya, dalam jadi sekolah. jadi saya bilang aku mesti belajar lagi nih Kinderfriend. Oke, jadi di zaman itu aku udah lupa umur berapa, tapi yang pasti saya udah tahun-tahun kuliah saya. Bukunya udah ganti, Mas. Jadi dulu Kinderfriend, sekarang bukunya ganti jadi Thomson. Itu buku itu masih ada sekarang. Itu warnanya merah, kan? Nah, saya belajar tuh. Jadi belajar dari basic lagi, kan? Guru saya keturunan Ceko. Dia rumahnya di daerah Ciatel. Jadi saya kalau mau belajar saya ke tempatnya dia. Dia masuk ke sana, ketok-ketok nggak ada yang buka. Oke, akhirnya tetangga bilang, ini udah 3 hari. Nih ya. Itu yang merubah banyak Tahun hal. 72, akhirnya saya bilang sama Dores, Dad, udahan deh, aku berhenti. Kan? Berhenti, sekolah, akhirnya aku kerja di Fairchild Semiconductor, terus sampai, jujur kerjanya manajemen, Pak. Kan? Sampai di Singapura, sampai bikin sebagai operation manager, sebagai project engineer, bikin pabrik coklat. Kan? Nah, pokoknya jauh lah dari musik. Sampai tahun 83 itu 1983 itu adalah jatuhnya minyak bumi pertama kali dalam sejarah. Kalau nggak salah itu 28 dolar per barrel jatuh ke 13 dolar. Itu bangkrut banyaknya minta ampun. Okay? Termasuk aku yang waktu itu bekerja di usaha sendiri yang oil related. Wah, jadi kena dampak secara langsung. Kena. Oke, nah, jadi itu sekitar, itu kan 83. Jadi 84 sampai 87 tuh aku kerja sama orang. Tahun 87 akhirnya aku bilang, ini gimana ya begini terus. Dan aku udah mulai main MIDI waktu itu. Jadi tahun 81 saya udah mulai main MIDI. Wow. 81. Akhirnya long story short bisa mulai tertarik. Piye ceritanya itu, Pak? Orang tuh kan tahu nama besar Cosi Pratama. Dulu kan sinetron nih zaman aku masih SMA, kuliah gitu aja itu sampai nyiptain lagu, sampai jadi soundtrack. Itu gimana ceritanya? Nah, jadi ceritanya aku tahun 83 itu waktu krisis minyak pertama, saya kan harus tutup. Aku punya perusahaan. Perusahaanku dulu namanya Computer Automation System and Services. Karena aku berhenti di industrinya, saya waktu itu kan domisili saya kan di Singapura. Jadi waktu itu aku punya 3 pilihan sebetulnya. Aku pulang,
aku diam di Sing, atau aku ke Amrik karena waktu itu Hewlett Packard lagi butuh engineers. Wow. Oke. Nah, saya ketemu sama bekas dosen, Giri Suseno. Giri Suseno itu bekas Dirjen Perhubungan di waktu itu masih Soeharto. Sorry, berarti teknik elektronik dulu Bandung juga, ITB? Bandung. Ya ke Bandung. Bukan di ITB, aku di Maranatha. Maranatha, oke. Nah, jadi ketemu dia bilang, lu ngapain di sini Pratama? Pulang lu. Kan? Nah, itu yang men-trigger saya balik. Kan? Tapi begitu waktu saya balik, saya bilang, salah gue. Kan? Karena ternyata teknologinya jauh. Kan? Udah, jadi limbung kan, Pak. Nggak tahu kemana. Jadi akhirnya aku pergi ke Mas Kli itu Arianto, Aloysius Rianto. Sampai sekarang menurut saya mungkin dia tetap adalah legend komposer Arianto. Aloysius Rianto. Dia yang mengorbitkan Teti Kadi, yang paling terkenal Teti Kadi lah. Oh, netizen belum pada lahir semua kan ini, nggak tahu kan itu siapa. Padahal dulu kalau kita Anekarya Safari gitu ya, taruh Kameraria itu Arianto itu udah biasa banget. Nah, jadi dia bilang, lu ngapain, Cos? Ya kan? Lu punya pita di ujung belakang. Dia masih ingat saya, pita di ujung belakang itu cuma segede gini. Lu ngapain, lu main musik aja. Nah, sebetulnya itu yang men-trigger saya. Tapi di samping men-trigger, saya punya ketakutan sendiri kan. Aku ninggalin musik dari tahun 72, saya ketemu Arianto itu kira-kira 86-87. Oke, jadi 15 tahun loh, Pak. Kan? Masih bisa nggak gue ya? Nah, sementara di tahun-tahun itu, senior aku yang umurnya junior, Dwiki. Indra jelas, tapi Indra kan lebih jazzy lah. Oke. Kita ngomong yang pop nih. David Klein. David jelas. Bandung juga itu soalnya. Bandung. Terus Raja terakhir. Purwa. Oh ya, Mas Purwa. Yongki Suwarno. Ya, pokoknya Aminoto Kosin, ya kan? Nah, itu kan semua umurnya kan di bawah saya jauh, Pak. Ya. Tapi kalau dari pengalaman mereka jauh di atas saya kan. Jadi wah, nggak bisa ini gue, nggak bisa. Jadi akhirnya saya cuma bilang, aku harus ngejar jam terbang. Jadi saya tiap pagi itu bangunnya 5:30. Jam 6 udah di atas keyboard. Wow. Ya kan? Setiap hari? Setiap, nggak ada hari Sabtu, nggak ada hari Minggu, nggak ada hari libur. Itu pokoknya I compose and compose and compose. Compose music or song? Compose music, compose song, apapun juga. Wow. Karena yang disebut composer sama songwriter itu sebetulnya beda. Gimana itu? Songwriting adalah orang yang menulis not dan lirik. Arranger adalah orang yang membungkus not dan lirik tadi dengan sebuah musik. Kalau di zaman sekarang kan mana ada musik instrumental, karena it's all about vocal. Lagu bisa naik, bisa laku, itu syaratnya cuma 3, Pak. Nomor 1 vokal, nomor 2 vokal, nomor 3 vokal. Penyanyinya ya? Penyanyinya. Makanya saya selalu punya moto. Bahasa Inggris kan ada kan, it is a singer, not the song. Tapi moto saya, it is always the singer, never the song. Kan? Aku punya, Mas Kli itu punya 1000 lagu. Aku punya sekarang mungkin sekitar 500-600 lagu. Tapi nggak ada lagu saya yang bisa jadi kalau nggak dinyanyiin. 600 lagu? Ya. Ya, tapi berapa tahun, bro? Berapa tahun? Dan yang masuk betul-betul ke industri mungkin juga cuma separohnya kan, 300-400 lagu. Tapi anyway, saya mulai masuk tahun 87 karena Mas Kli. Masuk ke industri itu ternyata susah. Apalagi zaman itu kan zaman pita. Sedangkan saya udah main MIDI. Kecepatan.
kecepatan. Bahasa Inggrisnya kemajon. Kemajon tapi jadi celaka, ya kan? Yang lain masih DAT gitu ya, pita gitu ya. DAT belum ada, Pak. DAT belum Okay. ya. Itu dulu. semua pita. Jadi pita 2 inch ke pita 1/4 inch. Oke. Jadi kalau kita mau recording, ya kan? Kita kan nggak bisa recording sendiri. Mesti ada drummernya, mesti ada dan sebagainya. Mesti latihan dong. Oke. Udah gitu kan mesti ada operatornya. Jadi untuk membuat sebuah komposisi di zaman itu sulit. 2. Pita. Satu pita itu ada 2 speed di pita. 15 IPS atau 30 IPS. Kalau kita mau noise rendah, kita pakai 30. Kalau kita mau supaya dapat lagu lebih banyak, kita pakai 15, tapi risikonya noise-nya lebih tinggi. Tapi tinggi-tinggi juga nggak tinggi-tinggi amat lah, ya kan? Tapi masih acceptable. Iya, tapi untuk kuping kita mungkin udah ada bunyi gitu kan. Nah, jadi harga satu pita kalau sekarang mungkin 5 jutaan, Mas. Jadi cost-nya udah gede di depan. Ya, jadi 5 jutaan. Kalau speed 30, kita hanya bisa isi 3 lagu. Udah gitu, itu pita kita harus mainkan di sebuah recorder, ya kan? Zaman itu tuh Studer, ya kan? A80 lah apa, saya lupa. Otari, MTR 100 dan sebagainya. Itu harga ratusan juta kan? Iya. Di zaman itu. Nggak setiap orang bisa recording. Sedangkan saya kan udah nggak main di situ. Begitu kita masuk ke studio, kita bawa sequencer, di situ pita. Gimana nginterface-nya? Kita punya sequencer mengeluarkan analog out. Itu mungkin cuma 4 channel atau mungkin cuma 8 channel. Sementara musik komposisi saya mungkin 32, mungkin 48 channel. Nah, masukinnya kan nggak bisa sekali jadi. Udah gitu, di pita itu kita hanya bisa ngisi 24 channel. Pertama udah mesti mikirin ngatur tracknya. Kedua, kalau aku cuma punya 8 output, masuk ke pita 24, aku kan hanya bisa masukin 8. 8-nya lagi gimana? Oke, nah 8 lagi kan kita rekam lagi dong. Sinkronisasi gimana? Jadi di zaman itu sinkronisasinya pakai yang namanya FSK, Fast Shift Keying kalau nggak salah. Oke. Yang kemudian akhirnya itu diperbaharui dengan SMPTE. SMPTE itu Society of Motion Picture and Television Engineers. SMPTE. SMPTE. Ya. Okay. Anak-anak sekarang udah nggak ngerti kan gitu. Betapa enaknya anak-anak kita luar sekarang biasa. Tracking iso siji-siji, luar Pak. biasa. Jedak-jeduk udah nggak peduli. Track. Mulai dari bar 1 lu rekor tinggal duk. Ya kan? Ulang ada lagi, metronom duk. Oke, track 2. Duk, cak. Cak, ulang itu metronom kan? Cak. 3. Oke, duk cik, ya kan? Dijadiin 1. Duk, tak, duk, ya kan? Hasilnya jelek, delete, ganti meneh. Delete, ganti. Kalau pita, kan? ngilu. Mampus. Kan? Gotio, Bos. Bisa dihapus. Iya. Bisa dihapus. Tapi lama-lama ditimpa, pitanya juga kualitasnya turun. Ya, turun, betul. Kayak Mas Doni nek cerita, Doni DSS. Oh. Ini seru di pengalaman ya netizen. Jadi bersyukurlah Anda lahir di era ini karena engkong-engkong kita ini sebetulnya susah setengah mati ya musik dulu. Nah, zaman sekarang katakanlah ada satu bar, kata kita main ya, untuk ya, des, ya kan, umpamanya masuk apanya namanya hitnya di situ. Sekarang kita mau das. Kita mau nge-split satu bar, ya kan? Nah, jadi ada satu bar, ada bar ini sampai sini, yang ininya nempel, terus kita split, gampang kan? Gampang banget tuh kalau zaman sekarang. Zaman dulu piye, Mas? Hah? Pitanya mesti dipotong. Aduh. Oke? Kan pitanya mesti dipotong kan? Kalau nggak gimana nge-splitnya? Nah, pitanya kita mesti potong, dipotongnya kita miring, kamu mesti masukin lagi pita sepanjang satu bar, gimana hitungnya? Wow. Oke? Nah, sekarang kita balik, terutama nembak film nih, katakanlah nembak film, silat nih, kan? Silat, ya cerita-cerita silat kita lah, cas, kan?
kita punya apa? Kita punya timing meleset. Oke, kita punya timing meleset. Nah, ngebenerinnya gimana? Sementara dia direkam itu kan di pita seluloid. Ya. Oke, itu kalau kita udah salah, itu mesti ngulang dari depan, Mas. Kan? Benar-benar ngulang dari depan. Nah, jadi saya bikin kayak metodologi lah. Musik udah saya jadiin semua di rumah. Jadi musik itu aku bikin di atas gambar. Ya, gambar itu aku ambil pakai video 8. Pakai video 8 dari layar. Oke. Gambar itu masuk ke saya punya DAT. Bukan DAT, video 8 recorder. Nah, waktu saya bikin musik, ya kan? Si video 8 recorder itu satu tracknya saya stripe SMPTE. SMPTE-nya nge-generate time code ke saya punya komputer. Nah, jadi komputer saya kan ngikut ke gambar kan. Jadi clock-nya bareng lah ya gitu. Clock-nya bareng. Ini ceritanya master clock zaman dulu lah ya. Zaman dulu. Kita lihat kan gambarnya di situ kan. Iya. Jadi kita mau masuk, bam, tinggal masuk kan. Oke. Waduh, telat. Ya udah, kita lihat ya telatnya berapa. Mungkin 1/8 mungkin apa ya. Udah, geser aja. Udah, selesai. Kalau zaman dulu, ini pita seluloid waktu mau jalan kan 10, 9, 8, 7 apa ya kan gitu kan. Begitu 3, 2, 1 bas masuk kan. Jadi seluloidnya jalan persis pada saat itu, saya punya pita juga jalan pada saat itu. Pita audio nih. Ya. Jadi sinkron nih cerita jalan. Kalau dia telat, jadi harusnya des di sini tapi dia jatuh di sini, gimana? Ngulang tinggal ngulang, tapi gimana? Kita mesti potong kan? Oke, jadi kita potong. Saat geser, oke, di splice namanya, geser. Waduh, kecepatan. Nah, kalau kecepatan, berarti kita mesti buka splice ya. Yang potongan tadi itu kita potong lagi sedikit, tempelin lagi. Oke? Nah, bayangin Mas sekarang. Jadi kita potong tadi kan, potong. Ini kan potongannya kan kita taruhnya di depan entah pita entah apalah. Zaman dulu studio kan kita ngerokok semua. Kan? Jadi begitu ini pita udah terpasang, terus waduh, kecepatan cos. Nah, pas bilang kecepatan, ada orangnya wahing. Wahing. Mabur. Terbang itu. Itu terbang itu. Itu di Enter Pratama, ya kan? Terbang, jatuhnya karpetnya coklat. Hilang. Itu pita kan coklat. Nyaris setengah mati itu. Udah nggak kecari. Iya. Ya, itu suka dukanya zaman dulu tuh. Setengah mampus. Zaman sekarang, import videonya, taruh di situ, taruh track 1, tinggal lu mau masukin musik di mana, ya kan gampang sekali. Jadi netizen bersyukurlah sekali lagi. Kebayangkan ini kita lagi bicara tentang histori bagaimana membuat sebuah musik, baik itu lagu juga musik scoring movie misalnya gitu ya. Pak Cosin kan dikenal banget, monggo sambil tunjuk Pak. Sinetron pada zaman itu boleh di-spill Pak lagu yang paling berkesan atau mungkin pertama yang paling pecah bahasanya anak sekarang tuh Pak. Itu lagu apa itu? Waduh. Pertama kali paling pecah deh. Aduh pusing. Ajian Laut Kidul. Ajian film-filmnya Susana. Pantai Laut Kidul ya. Film-film Susana tuh kebanyakan saya yang bikin. Susana ya, zaman Susana dulu. Susana. Ya. Terus film-filmnya si Inneke Koes. Inneke Koesherawati. Sama Feby Lawrence ya. Feby Lawrence. Itu pokoknya film-film bomsek zaman dulu itu. Lah, wes. Kenapa kan? Itu film yang katakanlah ada cewek dikejar sama penjahat nih. Jadi kamera ngikut si cewek kan. Terus dia lari nggak bisa kemana-mana. Tahu ada stagger. Ya kan tembok ada stagger. Dia naik stagger dong. Jadi kan ngikut di kamera kan. Begitu kena kamera naik ke atas, kan dia lama-lamain. Jadi kita sebut dulu tuh film Bupati. Wah, jurusnya. Buka paha tinggi-tinggi. itu film. Tadi namanya apa? Lupa aku. Sinetron. Misalnya kayak soundtrack sinetron. Film yang gitu. lagu. Waktu kita mulai masuk ke sinetron. Sinetron pertama yang saya bikin itu sebetulnya Keluarga Rahmat, TVRI. Oh iya, Keluarga Rahmat. Ya, nah itu
notasinya kan cut 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 cut. Itu kalau orang udah denger itu lari semua langsung, tuh. Iya. Keluar Ya kan? main. Jadi aku kan nggak sekolah musik, Mas. Ya kan? Jadi di saat itu aku bilang, oh, intro itu penting. Ya kan? Harus ada hook-nya. Iya. Ya kan? Itu original autentik Pak Cosi itu ya waktu itu ya, Iya, Keluarga Rahmat iya, itu. iya. Nah, terus ada satu teman lama saya yang adalah seorang produser film, namanya Heri Topan. Oke. Oke. Jadi dia datang, Cos, lu bikinin deh film ini. Nah, itulah Si Manis Jembatan Ancol. Oh, jadi background di Si Manis Jembatan Nah, Ancol. jadi aku disuruh bikin Tapi itu. versi sinetronnya ya, waktu itu yang Enggak, aslinya Si Manis Jembatan Ancol itu adalah sinetron. Iya, dia Permatasari Dia waktu Permatasari itu. sama Ya. Oji Saputra. Ya, Oke, ya. itu aslinya. Kalau yang sekarang kan udah versi KW. nggak KW juga sih. Inilah Ya, reproduction lah, remake lah. remake lagi gitu Nah, lah. jadi waktu itu saya bilang, kalau memang lagu itu adalah yang memanggil orang untuk nonton, beda Mas, nonton sinetron sama nonton film. Yes. Kalau Anda nonton film, secara mindset Anda memang nonton. Jadi Anda pergi ke gedung bioskop, Anda duduk dan siap untuk lihat. Tapi kalau sinetron enggak kan? Harus lonjor, mangan Enggak, kacang, bukan. wirawiri. Enggak, you are doing your own thing. Ya. Ya kan? Mungkin ngobrol, Iya. mungkin pacaran, mungkin lagi bikin kopi, tahu-tahu ada yang manggil. Ya. Jadi itu lagu kan? Harus ada yang ear catching. Jadi aku mikir, gue bikin lagu pop deh. Jadi itu mungkin cikal bakalnya lagu pop di sinetron Indonesia. Ya, itu booming sekali Ya, soalnya lagu. karena itu pertama kali itu. Jadi total sekarang kira-kira sudah 500-600 lagu ya, Iya. Pak Cosi ya? Iya. Itu sudah tak terbantahkan lah kira-kira kalau mengenai track record seorang Bapak Cosi Pratama di industri musik, kompos lagu. Nah, Pak, jenengan itu menurut saya salah satu one of the legend yang mengalami fase dari analog sampai ke digital yang paling canggih. Ada banyak juga yang bisa melalui itu, tapi sudah nggak mengikuti dan bahkan sudah nggak ngerti cara kerjanya. Tapi terus terang, frankly speaking, jenengan itu dari zaman analog, pita, DAT, seterusnya, dan sekarang yang digital, DAW, yang paling canggih sekalipun, VoIP, EOIP, itu masih in charge gitu loh. Gimana proses mulai masuk ke industri pro audio, broadcast, dan studio recording? Mungkin karena dari kecil memang aku suka elektronik dan audio. Oh, dari elektroniknya ya? Dari elektroniknya. Dulu kan aku ham radio, Mas. Oke. Ham radio. Call sign call sign aku sampai sekarang masih hidup. Yankee Bravo 1 Bravo Hotel. Oke, Orari zaman dulu Orari. ya. Aku termasuk pendiri Orari Jawa Barat. Oh, Makanya call sign-ku masih hidup. No wonder. Masih ada. Jadi mungkin elektroniknya memang kental. ya. Cuman ayah saya itu penyuka high fidelity. Oke. Jadi di zaman aku masih kecil itu nggak ada stereo, yang ada kan mono. Oke. Terus speaker itu kita dengernya untuk mendapatkan kesan ruang, itu speaker itu nggak ditaruh di tengah. Oke, ditaruh di salah satu sudut. Oke, jadi kesan ruang itu sebetulnya kan reflection. Ya, akustik response lah itu ya. Nah, itu tahun 50-an, tahun 60-an. Oke. Jadi dari situ sampean bisa bayangkan, bisa ngambil kesimpulan bahwa sebetulnya acoustic engineering itu masih muda. Kan masih nggak terlalu yang namanya soundproofing dan sebagainya orang udah tahu, tapi kan kayak yang zaman sekarang LEDE, light and live and dead end, itu kan baru muncul kira-kira mungkin 10, 15, mungkin 20 tahun yang lalu lah, nggak di tahun 90-an. Orang bikin studio tahun 90-an kan mati, kedapot kan. Kalau sekarang kan Anda masuk ke studio kan suaranya kayak begini, tapi Anda nggak punya bouncing. Ya. Nah, jadi mungkin karena itu. Nah, waktu aku masih main sama Freedom, kita rekamannya kan di pita semua. Dan aku tahu ribetnya. Ribetnya gimana? Nggak bisa nyambung. Waktu masih di Freedom nggak bisa nyambung. Jadi kalau salah,
mulai dari depan. Waktu di tahun 86-87 saya mulai sama Mas Kli, belum MIDI. Belum MIDI. Di Indo di luar pun belum loh. Oke, 86-87 tuh orang masih rekaman 2 inch. Tapi kita udah bisa nyambung. Oke, namanya punch in punch out. Oke, kita udah bisa. Jadi perjalanan itu dari pita 2 track, jadi pita 4 track, jadi 8 track, jadi 16 track, sampai jadi 24 track. Itu pita 2 inch. Oke. Kemudian Sony mendevelop namanya DASH, D-A-S-H. Oke, digital analog apa lupa aku. Tapi itu pita cuma 1 inch, tapi dia bisa 32 track. Nah, kemudian orang mulai mendevelop Dolby, ya kan, Dolby A, Dolby B, Dolby C segala macam noise reduction. Sampai hari ini Dolby Atmos. Nah, makanya perjalanan Dolby pun lain. Dari noise reduction company menjadi audio format company. Beda sama sekali, Mas. Ya kan? Aku mulai betul-betul tertariknya waktu aku mulai main sama Mas Kli. Oke. Mulai bener-bener lihat mixer besar. Meskipun dulu waktu zaman kuliah aku bikin mixer sendiri. Ya kan? Buat radio-radio broadcast. Custom gitu ya bukan custom lah, bikin odol-odol pakai op-amp segala macam. Yang kan. penting preamp-nya ada gitu. Yang penting dipakai gitu loh. Yang penting bunyi kan ada. Jadi itu zaman itu. Nah, aku lihat mixer Soundcraft. Aku lupa itu mixer Soundcraft. Itu pertama kali aku lihat itu sebetulnya tahun 87. Itu mulai ada ketertarikan di pro audio gitu. Sama Alex Komara almarhum. One of the legend. Ya, jadi aku dulu bertiga tuh. Saya, Alex Komara almarhum, Santoso, Tandio. Paksan Indosiar. Paksan masih ada sampai sekarang. Kalau dia lihat nih. Paksan, konco nih Hopeng ini. Itu berarti dulu apa namanya? Aduh kok lupa aku perusahaannya Pak San sama si Pak Alex segala itu kan dulu. Aduh, kan lupa sempet, namanya. Iya. Sampai sekarang masih ada. Saya masih kadang-kadang. Ya. Halo Pak San, nanti tak send ininya nih, YouTube-nya ini. Sama Pak Santoso, sama aku lah gitu kan. Kita sering ngumpul lah zaman itu. Pokoknya anyway itu pertama kali saya lihat mixer. Oke. Oh begini toh. Oke. Dan saya mulai melihat recording yang sebenarnya itu mulai tahun 87. Tapi di 87 itu saya udah main MIDI, Mas. Mungkin. Dan saya udah tahu bahwa ini berbenturan nih. Secara teknologi berbenturan, secara musik pun dia berbenturan. Karena yang satu, musik itu harus dibikin harus beberapa orang gitu loh. Oke? Sementara di MIDI kita main sendiri loh. Semua datang dari satu orang. Jadi kalau kita mau ngomong kaya, musik akustik itu jauh lebih kaya daripada musik MIDI. Tapi karena keterbatasan network, aku nggak kenal banyak orang. Kedua, aku juga bukan orang tipe yang suka di luar rumah gitu ya. Ya aku mengurung diri dengan kemidianku. Akhirnya menghasilkan karya-karya. Ya, nah dengan MIDI itu karena semuanya kan serba elektronik. Jadi kalau di pita yang kita rekam adalah waveform, ya kan? Tapi kalau di MIDI yang kita rekam itu data. Oke, dan pada saat itu kita hanya merekam note data. Jadi note itu 88 key piano itu di-convert menjadi angka 0 sampai angka 88. Angka itu kemudian dengan algoritma tertentu dirubah menjadi nomor 64 adalah C tengah. Nomor 66 menjadi D. Ya kan? Itu algoritma itu. Jadi tapi itu kan data. Ya kan? Sampai setiap kali kita kalau mau ngerekam audio, aku harus mensinkron dulu. Aku punya MIDI data, aku rubah menjadi analog data, aku rekam ke pita, sehingga si penyanyi bisa dengar dan penyanyi nyanyinya di mana? Di pita kan? Ya. Bukan di komputer kan? Nah, sehingga aku bilang, waduh repot banget ya. Masa nggak ada sini orang yang bikin vokal audio analognya vokal bisa jadi digital. Nah, tahun 95 NAB. Yeah. National Association of Broadcast. Nah, saya ketemu sama satu orang Lebanon namanya Kamil Rizko. Dia adalah orang yang menciptakan DAW, Digital Audio Workstation Nucleus. Sekarang DAW itu hilang.
Kalau nggak salah dia jual patennya ke Lexicon. Oke. Nah, Don itu sekarang jadi kalau Bapak tahu itu Do Re Mi. Do Re Mi adalah alat yang merekam audio visual, oke, sebagai archive, oke, di dalam hard disk yang formatnya dia bikin sedemikian rupa sehingga kita bisa merekamnya tuh datanya banyak. Oke, Do Re Mi itu sempat banyak dipakai oleh broadcaster sini kok. Nah, kalau Anda tahu lagu Sungguh yang Oji Saputra, Sungguh ku tak percaya, itu kan ada backing vokalnya. I A O I A O I A O. Nah, itu yang nyanyi 3 cewek tuh, Dewi Gita. Itu lagu Pak Cosi juga. Iya. Dewi Gita, Neta Kade sama Nita Taulani almarhum, kakaknya Arman. Oke. Nah, itu 3 itu nyanyi. Jadi mereka nyanyi kan I A O I A O I A O I A O A O I U O I U O I U, selesai, cuma 1 kali. Itu gua copy ke bagian-bagian yang saya inginkan. Jadi di tahun 92 itu aku udah main itu, Pak. 95. Enggak, lebih jauh kok. Mungkin 94 atau 93. Kayak time travel aja yang terjadi di DAW, Digital Audio Workstation. Pak Cosi sudah mulai itu. Jadi memainkan itu gitu ya sebelumnya. Itu di tahun-tahun itu. Tapi tracknya terbatas. Cuma 2 track. Awal-awal ya. Kan, awal-awal. Mulai kan, dulu software yang saya pakai itu namanya Voyetra. Dulu ada yang namanya Voyetra Silver sama Voyetra Gold. Interface-nya waktu itu merek apa, Pak? Mulai pertama saya pakainya yang sekarang jadi Pro Tools. DigiDesign. DigiDesign. Ya. Oke, itu kartnya. Tapi waktu itu kartnya masih MIDI doang. Masih MIDI sama SIMT doang. Ya, itu sejarahnya akhirnya yang jadi M-Box dulu waktu itu tuh 2 channelnya pertama kali si DigiDesign. Enggak, DigiDesign nggak jadi M-Box dulu, Pak. DigiDesign itu jadi Pro Tools dulu. Dipakai Pro Tools dulu, baru akhirnya jadi M-Box. Jadi bawahnya si Pro Tools. 2000 lah itu ya. M-Box. Nah, jadi anyway, perjalanannya adalah dari 2 track itu akhirnya dia jadi 4 track. Ya kan, akhirnya sampai sekarang akhirnya semua DAW bisa merekam MIDI, bisa merekam audio. Sejak itu pita hilang. Ya kan? Nah, problemnya sekarang yang mulai dihadapi oleh orang adalah satu, karena tracknya banyak, ya kan? Kalau apalagi di live, mixer mulai digital dan sebagainya kan, mulai tidak terlalu mahal dibandingkan dengan analog. Jadi orang udah mulai banyak yang bisa beli. Nah, tapi 1 channel, 1 kabel. Nah, ini menarik kan? Ini mulai ke kan? Multi channelnya gimana gitu ya? 1 channel, 1 kabel. Yes. Itu pun terjadi di dunia analog, di dunia recording, itu pun terjadi di dunia broadcasting. Ya kan? Jadi kalau kita sekarang mau punya 64 channel, 64 kabel. Orang kemudian menciptakan yang namanya snake wire, ya kan? Yes. Oke, 1 bundle 8, 1 bundle 16, 24 dan sebagainya. Problem lagi, oke? Itu kalau kabelnya, katalah nggak usah 50 meter, Mas, 20 meter. Losses. Aku nggak ngomong losses nih. Aku nggak ngomong losses. Kita ngomong sekarang lebih dari sisi realitanya. Setiap kabel, ujung sini sama ujung sana kan ada konektor. Nah, itu. Multipin, Ventails. Itu konektornya kan punya berat. Ya. Si kabelnya sendiri punya berat kan. Ya. Nah, kalau kabel 20 meter, 64 channel, apa enggak, ya kan? Makanya zaman dulu real snake cable-nya sampai gede-gede dan kanare segala gitu kan sampai legend ya. Kemudian apa yang kemudian terjadi adalah sound atau Rhodes. Dia mesti masukin XLR-nya. Dia mesti katalah 64 channel, coklok, masukin, ya kan? Nah, nyabutnya gimana? Nyabutnya kan lu mesti tekan, kan? Tekan pin di SLR-nya baru ditarik kan? Nah, males kan? Kan? Apalagi kalau yang namanya TRS, tape ring shield. Ini yang baru dibahas kemarin nih, TRS, tape ring sleeve. Tape ring shield atau sleeve, Nah, itu nariknya di mana?
Males mereka nariknya. Itu kan mesti kita pegang jacknya, kita tarik. Ini kan nggak kan, kabelnya dibetot. Itu terjadi kan. Problem. Solderanya entah groundnya lepas, entah negatifnya lepas, ya kan. Nah, besoknya atau mesti dari satu tempat pindah ke tempat lain, colok-colok mulai mulai ker dan sebagainya terjadi kan. Nah, sehingga orang mulai mencari akal gimana supaya satu kabel, supaya satu kabel itu menjadi beberapa channel, multi channel sinyal dijadiin dalam satu protokol kabel. Nah, muncullah adat. Yes. Muncullah adat, tapi adat tidak bertahan lama Alisis karena digital audio tape. Dia tidak bertahan lama karena jaraknya nggak bisa panjang. Jadi muncul yang namanya MADI. Multi Channel Audio Digital Interface. Nah, itu satu kabel itu bisa 64 channel. Kabelnya kabel coax. Konektornya BNC, ya kan? Tapi kan kita narik kan cuman, BNC. Orang yang nggak tahu main tarik aja. Padahal ada kunciannya. Nah, itu penyakit lagi itu. Nah, tadi sampai di MADI, Multi Channel Audio Digital Interface. Jadi dari banyak channel jadi satu kabel coax, konektornya BNC. Nah, penyakitnya tadi itu, Pak. Nek ditarik dia lupa masih dikunci. Selesai itu urusannya kan. Jadi MADI itu masih punya masalah. Karena MADI itu single direction. Satu kabel trafficnya hanya ke sana, yang satu kabel trafficnya cuma ke sini. Mikir lagi manusia kan. Makanya kalau di Jiko, Pak, dulu kita narik harus looping. Dua jalur. Ke sono dan ke sini gitu. Kemudian orang mulai masuk ke Ethernet protokol. Sebetulnya internet atau IP kita nyebutnya. Internet protokol. Tapi itunya kan Ethernet. Jalurnya. Nah, jadi dengan IP kita two-way itu melalui satu kabel. Meskipun sebetulnya nggak satu kabel, karena kabel Ethernet itu kan kabel Cat5 atau Cat6 itu kan isinya 8. Itulah yang disebut orang kabel UTP lah, kira-kira ya. Tapi masa bodoh dia mau isinya berapa, kita taunya kan cuma satu kabel. Kalau di IP yang paling populer itu ada dua, Dante sama Ravenna. Dante itu lebih dipakai untuk commercial atau kayak live dan sebagainya. Ravenna lebih dipakai di broadcast karena channelnya lebih banyak. Kalau Dante kalau nggak salah cuma 256, kalau Ravenna bisa sampai 512. 512 ke sini sama 512 jadi ke sono sama ke sini. Jadi 512 ya. Jadi 1024, Bos. Wow. Itu teknologi sekarang yang kemudian diadopt juga di video. Di video namanya NDI, Network Device Interface. Wiring menjadi sangat sederhana. Kita ambil contoh. Kalau saya punya 3 studio, sampean satu komputer, saya satu komputer, si Mas siapa namanya? Niko satu komputer. Sampean mau bikin lagu, saya mau bikin TVC, sebenarnya advertising atau iklan lah ya pokoknya. Dia mau bikin Niko voice over atau theme song. 3 komputer kan, 3 sound card kan. Jadi sampai punya sound card sendiri, aku punya sound card sendiri, dia punya sound card sendiri. 6 pasang speaker dengan masing-masing punya mic atau nggak punya mic atau punya keyboard, terserah. Jadi Anda main di komputer Anda, store semuanya di komputer Anda, Begitu juga saya, begitu juga Niko. Kita di satu ruangan ya. Maksudnya di satu gedung, tapi beda ruangan. Mas Yosua, lu udah bikin sampai di mana? Drumnya gua ambil dong. Gimana? Kalau sekarang, Anda dengan satu komputer sendiri, dengan sound card sendiri, saya juga begitu. Sekarang gue minta drum lu, pindahin ke komputer saya. Harus masukin ke server dulu. Nah, jadi ada beberapa cara kan. Copy ke flash disk, ya kan? Pindahin ke sini, gue copy balik lagi, ya kan? Ada beberapa cara. Bisa di sharing. AOIP beda. Anda punya komputer, saya punya komputer, dia punya komputer. Sound cardnya cuma 1. Tapi sound card ini outputnya 6.
Ya. Jadi 2 untuk speaker sampean, 2 untuk speaker saya, 2 untuk speakernya Niko. Padahal sound card-nya cuma 1. Soundcard cuma 1. Anda punya Ethernet, IP, Ya. masuk ke hub switch. Ya. Ya kan? Masuk ke hub switch. Aku masuk ke hub switch. Si siapa namanya nih? Niko Niko. masuk ke hub switch. Itu si sound card juga masuk ke hub switch. Jadi sharing sound card bersama-sama. Satu sound card. Oke, kita bisa share. Nah, gilanya adalah saya bisa ngeroute. Anda punya sound yang harusnya masuk ke speaker Anda, Ya. itu masuk ke speaker aku. Jadi dengerinnya ini meskipun satu gedung, beda studio, beda lantai, Ya. Pak Cosi bisa akses saya punya. Aku bisa akses tuh punya. Gitu juga sebaliknya saya Nah, bisa. iya, Pak Cosi udah sampai mana nih app-nya, iklannya? Oke, saya bisa dengerin. mix gitu ya. Nah, jadi bisa juga saya sekarang saya ambil Anda punya, kalau kebetulan kita pakai software yang sama, aku ambil katakanlah drummu, oke, aku EQ, gue balikin lagi. Oke. Jadi mungkin tidak friendly di awal setupnya, tapi kalau dia udah jalan, itu kan semua jadi transparan. Dan gilanya Anda bisa pakai Pro Tools, mungkin si Niko pakai Di AW-nya pun Cubase, juga bisa software-nya beda-beda. beda-beda. Anda bisa pakai Mac, aku Ya. bisa pakai Windows. Jadi nggak ada keterbatasan. Dan konsep ini sebetulnya sudah bukan dream lagi karena Pak Cosi sudah mengaplikasikannya Ya, gitu ya. ya. Jadi buat info aja netizen se-Indonesia Raya, Pak Cosi ini kita nggak lagi ngomong pembelajaran tentang AOIP itu. Apa itu? AOIP. Jadi Audio over Internet Protocol. Ya. Gitu ya. Atau mungkin kalau yang vokal kita tahu sering dengar VoIP itu kan ya. Ya, Vocal, voice, ya, atau voice, ya. voice over Internet. Internet Protocol gitu. Nah, VoIP itu hanya digunakan di telekomunikasi. Yes. Ya. Dan dia hanya digunakan dengan bandwidth yang kecil. Ya. Nah, tadi kan kita ngomong dari mulai digital audio, ya kan? Kan anak-anak sekarang kan kan nggak pernah denger tuh analog audio tuh kayak apa. Kan? Nah, sekarang pertanyaan simpel. Sampean kan juga datang dari dunia analog. Ya. Sampai sekarang ada di dunia digital. Lagu yang sama dengan sound analog atau dengan waveform analog dan dengan waveform digital atau waveform MP3 sekarang, menurut sampean enak mana? Plus minus karena kalau kita bicara dulu orang lebih ngelihat wah lebih warm, lebih anget suaranya gitu ya. Ya karena dulu pada saat transisi awal digital belum terlalu banyak plugin, belum terlalu banyak software-software yang untuk touch up. Tapi kalau bicara sekarang, aduh wis mau diapain juga sebetulnya sudah bisa dibawa sampai ke taste analog. Kalau dari saya loh ya. Oke, digital can never beat analog. Gitu ya. Can never beat analog. From Jadi, which perspective? oke. Sekarang gini, jam sampean coba lihat. Ini jam berapa, Mas? Ini jam 6. Kasih lihat ke sana. 5.35. Enggak, kita secara analognya jam piro iki? Ya, 5.35. 5.35 Ya. itu digital. Oh, jam 5 lebih 35 menit maksudnya. Ya, itu digital. Anda mikir digital. Oke. Kalau saya lihat ini secara analog, setengah 6 lebih. Oh, iya. Ya kan? Pembahasannya ya. Setengah 6 lebih. Pada saat Anda bilang setengah 6 lebih, sama Anda bilang jam 5.35, persepsi Anda ini baru jam 5. Oke? Jadi beda tuh. Digital pada saat Anda bilang jam 5.35, masih jam 5 dah. Ya. Ya. Tapi kalau Anda bilang setengah 6 lebih, setengah 6 nih. Oke? Jadi itu kalau kita ngelihat secara analog. Nah, jadi kalau kita sekarang mau ilustrasikan, ini garis lengkung kan? Garis lengkung. Kan aksioma di SD atau di SMP kali ya. Garis adalah kumpulan dari titik-titik yang tidak terhingga. Ya. Tapi itu kan disebut aksioma, Mas. Aksioma adalah teori yang tidak bisa dibuktikan. Karena titik adalah titik, garis adalah garis. Oke, jadi garis itu nggak bisa dibuktikan bahwa garis itu kumpulan titik-titik tak terhingga. Meskipun kita melihatnya sebagai titik-titik tak terhingga. Ya kan? Nah, jadi kalau kita gambarkan seperti ini, itu analog. Kita bisa gambar seperti ini. Kalau di digital kan cuma kenal 0 sama 1. Biner. Ya kan? 0101. 0, garis lurus, horizontal, 1 naik. vertikal, satunya vertikal. Ya. Nah, sekarang kalau aku gambar ini, gambarkan secara digital,
Oke, Anda mau nggak mau sih gambarnya begini, Ya. ya kan? Nah, ini di dalam digital ada namanya resolusi, itu nggak ada di analog. Semua istilah-istilah digital tuh nggak ada di dunia analog. Ya. Jadi di dunia digital ada namanya resolusi. Resolusi adalah makin rapat, makin banyak titik yang saya bikin, itu resolusi makin tinggi. Ya. Sehingga saya akan mendekati si garis lengkung ini, tapi nggak pernah garis lengkung. Kan? Sama seperti titik itu nggak pernah jadi garis. Garis adalah garis, titik ada titik. Jadi digital can never be analog. Kan? Analog is always analog. Yeah. Oke. Meskipun MP3 buat anak-anak sekarang sudah bagus. Tapi kalau kita lihat dari data, pada 44,1 kHz 16 bit, MP3 datanya itu 1/10-nya wave. Jadi, ya kan, 1 menit stereo itu adalah 10 megabyte. Beda dengan 1 menit video. 1 menit video gambar hitam, black, sama red, itu beda mas, besar filenya. Oke? Tapi kalau di audio nggak. Karena audio ada batasnya, 20-20 kHz. Oke? Jadi, 1 menit digital, oke, di 44,1 16 bit itu besarnya 10 megabyte. Makanya kalau sekarang Anda punya lagu 4 menit, wave 40 megabyte. Hitam, ya kan? Tapi kalau Anda MP3-nya cuma 4. Ya, kecil. Oke. Jadi gimana MP3 bisa sama wave? Orang bilang, "Wah, udah bagus ini." Ya oke lah, bagus lah. Jadi artinya di sini ironisnya, sementara standar video dari hari ke hari naik. Makin tinggi terus. Resolusinya makin tinggi. Yes. Sekarang udah 8K. Iya. Ya kan? Standarnya audio turun. Makin turun. Okay. Iya, terus terang. Anak-anak di bawah kita udah mulai kebiasa. Iya. Jadi terbiasa dengan 1 megabyte per 1 menit stereo. Oke. Mereka happy. Okay. Padahal zamannya Pak Cosi dulu seumuran masih pakai pita itu kayaknya tebel banget secara resolusi tinggi banget. Itulah yang sering disebut suaranya anget nih gitu. Bom gitu. Nah, itu jadi ada hal-hal plus minusnya. Ya. Cuman kalau kita pakai analog tidak bisa dimanipulasi. Kan? Kayak sekarang. Sampai bisa masuk ke YouTube aku, Cosi Pratama Production. Dulu aku bikin satu lagu judulnya Asmara. Aku punya lagu tuh banyak yang judulnya 2. Ya, netizen bisa lihat nanti YouTube-nya, channelnya, subtitlenya ini nih. Cosi Pratama Production. Jadi ada satu lagu, aku kan punya lagu Asmara yang dinyanyikan nama Novia Kolopaking. Oke. Tapi aku juga punya lagu Asmara Sinetron yang dinyanyikan Ari Pradina. Nah, itu lagu itu aku bikin ulang. Satu dinyanyikan dalam bahasa Indonesia, lagunya rada ngebosas. Dinyanyikan oleh Tiksi. Yang satunya dinyanyikan sama komputer. Ya kan? Judulnya Sentimentu. Itu bahasa Tetum, bahasa Timor Leste. Oke. Itu komputer yang nyanyi. Wow. Oke. Itu total AI. Oke. Jadi sekarang bayangin kita ngebohonginnya kayak gimana? Saya masih menggunakan sound atau bukan sound tapi apa ya? A voice yang aku beli. Jadi artinya voice orang yang jual itu aku pakai. Karena jujur yang namanya sound cloning, voice cloning itu adalah teknologi tersendiri lagi yang jujur aku belum kuasai. Oke. Tapi saatnya akan tiba di mana itu penyanyi ya. Orang tinggal beli sound cloning, dibikin sendiri. Ya, kalian bikin sound sendiri dan suaranya lebih bagus pula. Ya, soundnya soundmu sendiri. Jadi kapan Anda mau vibra, kapan Anda mau straight, ya kan? Kapan Anda mau bending, samplingnya tetap suara saya gitu ya. Itu namanya cloning. Ya. Oke, jadi kebayang nggak? Kalau satu hari mungkin nggak anjing bisa nyanyi? Iya. Karena di cloning dulu suaranya dan dia bisa membentuk vokal, konsonan dan bisa. Jadi udah sampai ke sana. Udah teknologi ini udah gila sekali. Oke. Jadi tinggal sekarang adalah teknologi nggak pernah bisa dibendung. Yes. Tapi kita harus menggunakannya dengan akhlak. Yang akan membuat seluruhnya menjadi rusak atau tidak rusak, ya iman kita sama akhlak kita, manusianya. Ya. Tapi kita nggak bisa bendung, Pak.
Ini EOIP sekarang bayangkan udah 512 channel. Nah, balik lagi tadi Pak ke EOIP tadi. Pak Cosi kan tadi baru sampai di Madi gitu kan. Lalu Dante, lalu Ravenna tadi ya. Kita belum masuk lagi yang lebih bandwidth-nya lebih gede optik. Ya kan? Optik sekarang misalnya kayak dengan Optocore misalnya gitu di Jiko itu mau channel mau berapa silahkan. Ya, oke. Optik sama EOIP dua protokol yang berbeda. Yes. Oke. Jadi optik udah duluan sebetulnya Mas. Oke. EOIP adalah protokol yang kemudian. Dan kabelnya pakai UTP itu ya. UTP. Yes. Karena harganya lebih murah. Ya. Nah, yang dikembangkan sekarang adalah Dante itu adalah protokol yang didevelop oleh Aussie, oleh perusahaan Australia. Sedangkan Ravenna itu kayak Linux. Oke. Ravenna itu open source. Iya. Oke. Jadi kebetulan saya menggunakan merging, peralatan dari merging, jadi mereka semuanya open source Ravenna. Tapi kan banyak sekali peralatan yang menggunakan Dante. Nah, protokol ini nggak sama. Oke, jadi kalau saya sekarang punya alat Dante, saya masukin ke hub switch. Terus saya punya alat Ravenna, saya masukin ke hub switch. Aku masukin komputernya dia satu, nggak kebaca Mas. Ya kan? Nah, jadi Audio Engineering Society, mereka mengeluarkan lagi satu compliance protokol, itu yang disebut AES 67. Oke, itu AES ya, Audio Engineering Society. nomor 67. Nomor 67. Jadi kalau yang AES biasa, yang satu kabel mengalirkan 2 channel, kan kalau dulu stereo kan XLR kan 2. Nah, kalau pakai AES kan cuma satu kabel. Satu konektor doang. Satu konektor tapi 2 channel. Dan konektornya sama XLR, tapi digital. Nah, gitu. Tapi XLR-nya plusnya jadi left, min-nya jadi right. Yes. Oke, ground tetap ground. Yeah. Oke, nah. Tapi sebetulnya AES 3 itu aku nggak tahu 3 atau ada indeks yang lain, tapi AES itu sebetulnya bisa sampai 8 channel Mas. Oke, cuman yang kita kenal semua kan AES 3 semua. Yeah. Nah, ada AES 3, ada AES 11. AES 11 itu MADI. Oke. Yeah. Terus AES lupa aku 50 atau berapa itu yang dipakai oleh Koda. Oleh Midas. Oh, Midas. Ya kan, Midas Pro X, Midas 12 segala macam itu. Saya lupa tuh MADI 50 atau apa. Tapi itu semua kan convention dari AES. Nah, yang paling akhir keluar ini ya AES 67. Jadi di mana 2 atau lebih device dengan protokol yang berbeda itu masih tetap bisa berkomunikasi. Dan itu sudah kita install di RRI. Jadi ini bukan sesuatu yang cuman mimpi-mimpi doang, karena Pak Cosi sudah mengaplikasikannya. TVRI juga Pak ya? Atau RRI? Enggak, RRI. Dia di RRI, jadi sudah mentransformasikan teknologi ini, EOIP, Audio over Internet Protocol, itu sudah jalan gitu. Jadi no doubt netizen se-Indonesia Raya, beliau ini 74-75 tahun, tetapi secara update teknologi di Pro Audio, terbaik, pokoknya masih still up to date gitu. Yang tepuk tangan dia loh. Loh, serius loh Pak, jenengan itu nggak banyak yang masih eksis, masih update, dan bahkan bukan hanya mengikuti secara teorinya atau sejarahnya gitu, tapi jenengan melakukannya gitu loh. Saya aja kadang geleng-geleng gitu, kok masih sempet-sempetnya dan bahkan masih ngulik gitu, baik secara musik industrinya maupun di instalasinya gitu. Passion. Nah, itu bedanya ya. Working with passion itu bekerja dengan senang, dengan cinta gitu ya. Ya, kadang-kadang kan kita kerja karena senang ya jangan nombok terus, Pak. That's why sometimes a good engineer is not a good businessman. A very lousy businessman. Makanya ini bedanya nih, ya kan? Ya kan, businessman gue pakai kaos doang juga sama. Tapi celanaku kayak gitu celananya. Itu bedanya seniman gitu ya. Itu 74-75 tahun guys, netizen se-Indonesia Raya. Ini trigger buat kita, kalian anak-anak muda, ayo, bahwa industri pro audio kita sebetulnya tuh industri musiknya pun adalah industri yang sudah sangat menjanjikan. Setuju nggak Pak Cosi? Ya. Jadi beda sekali. Sekarang kan anak-anak sekarang bisa berkreasi di mana saja dengan uang seberapa aja. Kita bisa punya USB sound card yang bentuknya USB yang 2 channel
Ya. Kan udah bisa. Ya. Kalau dulu kan nggak bisa, Mas. Jauh banget deh. Kemudahan Jauh lebih enak sebetulnya. Waduh. Sekarang ini dan enak bukan banget. hanya jauh lebih enak, jauh lebih murah. Karena pilihannya banyak. Interface, kalian mau bikin musik di kamar kos, di kamar di rumah, mau sambil jalan di luar di taman, mau ASMR bahkan di kali, mau di apa, semuanya sudah makanya kan getting easier. iya, makanya sekarang kan kita sebut, aku nggak mau menyinggung siapapun, cuman siapapun bisa jadi musisi. Indeed. Kan? Intinya siapapun bisa mengeluarkan genre-genre baru yang mereka mau. Kan? Siapapun bisa jadi penyanyi, siapapun bisa jadi komposer. Ya, yang penting adalah kalian mesti berani. Berani. Ya kan? Mesti Belajar berani. audio di sini. Iya, harus berani ngelangkah, soalnya kalau nggak belajar gitu. Ini mainannya Pak Cosi nih. Beliau ini paling legend dari dulu yang ngulik Tascam. Sejak dari zaman DA88, dari multitrack masih pita. Ya, sampai DM 3200, DM 4800. sampai discontinued. Iya. Sampai semua mesin-mesin player-player yang mekaniknya udah jebol nggak bisa dibetulin. Dulu DM 4800 itu aku kawinnya nama Pro Tools. Di TVRI ya Pak ya waktu itu ya? Iya, lupa aku di mana. Mana-mana Enggak, di studioku sendiri. Oh, oke. Jadi Pro Tools, tapi sound card-nya bukan HD atau bukan Pro Tools. Sound card ini. Wow. Nah, kemudian ini jadi control surface ya. Ini cicit ini sudah nih. Ya, Cucu sampai ya. ke cicit ini balik lagi Sonic Jadi Youth. control surface-nya, jadi kalau katakanlah fader bass saya naikin, ya kan itu ikut naik, ya kan. Beliau yang paling ngulik. Kalau Tascam, he's the man. Pokoknya. Itu zaman itu gila. Pak Cosi, closing statement dan saran masukan buat generasi di bawah kita nih Pak. Secara di industri, baik di musik, baik di pro audio. Gimana sih kita tuh juga sangat pengen belajar dari seorang Bapak Cosi Pratama, Pak. Silakan, Pak. What we should do? Musik sama sound engineering sebetulnya dua dunia yang berbeda. Di musik itu kan lebih artistiknya. Kalau di sound engineering ya memang lebih engineering. Meskipun ada sisi soundnya, sisi artistiknya di mana sound estetika sound. Untuk menjadi seorang sound engineer yang baik, menurut saya ya, terutama kalau di recording, kalian harus ngerti musik. Satu, ngerti musik. Atau at least satu alat musik bisa lah gitu ya? Nggak perlu. Kalau alat musik mungkin nggak perlu bisa. Tapi suka musik. Ya, jadi betul-betul bisa membedakan instrumentasi, membedakan instrumen, bisa membedakan apa ya, tonasi, ya kan? Itu dari sound engineering ya. Kalau dari musiknya, saya cuma punya moto gini. Untuk menjadi seorang penyanyi, kita harus punya keberanian. Kita harus berani. Karena menjadi seorang penyanyi, muncul di depan 1000 orang, jangan 1000 orang lah. Muncul di depan 3-4 orang aja bisa keringat dingin. Iya. Ya kan? Iya. Jadi kita harus punya keberanian. Untuk menjadi arranger, kita harus punya kenekatan. Mesti nekat. Kalau nggak nekat, kalian akan bilang, aduh, ini bener nggak? Apalagi nama komposernya besar, kita takut kan? Ya, kita mesti nekat untuk menjadi seorang komposer. Jadi komposer itu sebetulnya songwriter, tapi juga arranger, tapi juga produser. Oke, mungkin dia juga adalah artis yang repertoire, jadi dia caster yang mengaudisi penyanyi. Oke. Jadi untuk menjadi seorang komposer syaratnya cuma satu. Kalau tadi untuk menjadi penyanyi syaratnya cuma satu, berani. Untuk menjadi seorang arranger syaratnya cuma satu, kalian harus nekat. Ya. Kalau untuk menjadi seorang komposer syaratnya cuma satu, kamu mesti jadi gila. Pertanyaannya kenapa harus jadi gila? Gila adalah gabungan dari keberanian, kenekatan, dan semua kreatif yang kamu masukkan lah. Kalau untuk menjadi seorang engineer? Passion. Passion. Sekali lagi ya. Cuman passion. Ya. Oke, tidak ada jam. Kalau engineer sudah ngitung jam. Hitung-hitungan. Udah hitung-hitungan, ya kalian jadi engineer, tapi engineer pabrikan. Kan? Tapi kalau Anda mau menjadi seorang sound engineer, it's all about passion. Wow.
Top. Ini saran dari seorang legend yang sangat senior. Kalau kita nggak punya passion, jangan berharap kita bisa berhasil di industri ini. Kenapa? Harus dimulai ketika kita bekerja dengan cinta, seneng, itu kita akan bayar harga gitu. Waktu kita pacaran, meskipun rumah cewek kita jauh, mesti beli sesuatu, mesti tenaganya banyak, kita akan melakukannya dengan semangat. Kenapa? Karena cinta. Nah, gitu juga dengan kerja. Ini, kita akan bayar harga benar-benar. Tambahannya untuk Pak Yosua nih. Tadi kan kalau kita senang sama pacar, kita biar rumahnya jauh juga kita datangin. Meskipun di tengah jalan kita jatuh karena kejeblos lubang. Atau mungkin kita nyenggol kucing, kita jatuh. Ya kan? Tetap kita akan datang lagi kan? Iya. Nah, jadi sound engineer-nya juga gitu. Jadi nggak selalu, kadang-kadang mood kamu lagi jelek, oke? Mixing kamu nggak bagus, oke? Atau ada orang bilang, gila lu, vokal lu ketinggian banget sih, oke? Atau gua kayak ditempeleng nih, ya kan? Pedes nih mixingan lu. Pedes atau pada. Nah, pada saat itu yang harus kalian lakukan, jangan nyalahin speaker, jangan nyalahin ruangan, jangan nyalahin penyanyi, pokoknya lihat aja ke diri sendiri. Evaluasi aja sendiri. Karena kita nggak perfect kok. Kita nggak perfect. I do agree. Ya, semua pasti bisa salah. Engineer paling hebat sekalipun juga bisa salah. Ini saya punya pengalaman sendiri lah. Jadi saya nggak sebut di mana, saya nggak sebut siapa. Mixer, kita udah setup semua. Datang engineer-nya, sound engineer dari band tersebut. Datang. Langsung dia ambil kertas, langsung ambil kertas, dia mulai ngeset tuh, dari mulai trim di atas, semua apalan di set semua. Ya, aku nggak bilang itu apalan ya, tapi itu kayak mungkin patokan dia yang dia bilang ini adalah settingku yang paling bagus. Nah, problemnya itu setting paling bagus dengan speaker apa, dengan mixer apa. Di ruangan apa? Akustiknya berbeda responnya. Ya kan? Jadi sound engineer cuma 3 syaratnya. Nomor 1, kuping. Kuping. Nomor 2, kuping. Kuping. Nah, yang penting ketiga nih. Kuping. Kuping. Jadi syarat seorang sound engineer yang penting jangan budek. Karena gimana mau jadi sound engineer kalau 3 syarat itu tidak terpenuhi. Kuping, dan kuping. Wow, thank you so much Pak Cosi. Luar biasa. Nasihat, saran, dan masukan ini encourage banget buat anak-anak di bawah kita gitu Pak. Pak, terakhir Pak, what do you think about our industry, especially in Indonesia? Ntar dulu, tadi udah terakhir loh. Tadi udah terakhir lagi deh ya. Sorry. Ini kan secara global gitu. Apakah kita sudah on the right track secara industri dan dibandingkan dengan di global industry di luar sana? Kan Pak Cosi ini netizen supaya tahu ya, bukan hanya di Indonesia proyeknya, kadang di Timor Leste dan beliau banyak sekali bahkan dulu tinggal di Singapura gitu. Secara pengalaman Pak Cosi yang sudah puluhan tahun ini, apakah kita sudah on the right track dan di jalan yang benar? Right track saya bilang iya. Kalau jarak dari kita dengan negara-negara lain masih jauh. Tapi kalau right track, iya, karena kita kan semuanya menuju ke arah perbaikan, ke arah teknologi yang lebih efisien, ke arah teknologi yang lebih, bukan soal dia maju nggak maju ya, tapi teknologi yang membuat semua menjadi lebih mudah, lebih fleksibel, lebih efisien, ya kan, dan tetap kualitasnya dipertahankan. Karena tadi beberapa format audio yang kita ngobrol tadi kan kita belum ngomongin format nih, ya kan? Karena formatnya beda-beda Mas. Yes. Ya kan? Dengan bedanya format, sound quality-nya juga beda, ya kan? Apalagi kalau sampean mau ngobrol soal Dolby Atmos, katakanlah. Beliau juga punya studio yang Dolby Atmos dulu. Ya, ada mungkin aku salah satu yang pertama kali ya. I think so. Yang di Cempaka Putih itu dulu pertama kali itu yang naikin. Coba. Jadi Dolby Atmos itu ada 2. Selain Dolby Atmos format sebagai sebuah sound system, ada juga Dolby juga mengeluarkan yang namanya Dolby format untuk streaming. Jadi kita kan kalau Dolby Atmos
katakanlah kita pakai berapa? 916. Ya. 916 berarti di horizontalnya ada 9 speaker. Ear levelnya 9. Ear levelnya 9, satunya ada subwoofer 10 kan? Ya. Sama topnya Top ada 6. levelnya 6. Berarti 16. Ya. Berarti saya harus nge-stream 16 channel. Video mau 8K, mau katakanlah sampai 16K, kan cuma satu. Yes. Oke, ini kita mesti nge-stream 16 channel. Nah, kalau kita, meskipun bandwidth-nya cuma 20 kHz, tapi kali 16. Jadi dia mesti dikompres, Pak. Ya. Oke, jadi itu namanya codec, ya kan? Codecnya seperti apa? Coding, encoding, decoding. Jadi di sini kita encode, di sana mesti di-decode. Ya. Nah, kita ngencode-nya salah atau kurang bagus, decoding-nya juga kurang bagus, suara yang di sini belum tentu sama di ujung sana. Ya. Kan jadi sebenarnya masih banyak gitu Waduh, pokoknya ini memang harusnya sama Pak Cosi ini pokoknya part 1, 2, 3, 4 sampai 10 gitu ya. Jadi ini kita belum ngomong decoder gitu ya, kita belum ngomong begitu banyak teknologi, tetapi intinya netizen se-Indonesia Raya tunggu tanggal mainnya, nanti semoga kita bisa terus berlanjut dengan Pak Cosi supaya kita bisa belajar banyak dari suhu senior. Ini core to the core, intinya inti. Sepuh gitu pokoknya. Sudah the one and only, Bapak Cosi Pratama. Kasih big applause buat Bapak Cosi Pratama. So, jangan lupa netizen se-Indonesia Raya, kita sedang menuju ke 100.000 subscriber. Jangan lupa subscribe, like, sharing, dan juga komen yang positif, yang membangun. Karena komen yang baik adalah komen yang memberikan solusi. Bukan untuk kebaikan kita saja, tetapi untuk kemajuan pro audio industri di Indonesia. Dan percayalah, saat ini subscribe itu gratis dan Anda jadi berkah. Jadi tinggal klik, jangan lupa nyalakan notifikasinya, loncengnya, supaya konten-konten kita yang baru Anda bisa dapat update-nya. Jangan lupa juga ada begitu banyak konten-konten pengajaran nanti di Basic Audio yang kita akan terus berlanjut, meskipun Pak Cosi belajar itu kan nggak harus di kelas, nggak harus di university. Ngobrol kayak begini nih jadi sebuah legacy, warisan buat netizen se-Indonesia Raya untuk kita belajar. Dan gampang nyantol. Kalau dari ngobrol-ngobrol kayak gini nih nyantol, keinget, dan bisa kita aplikasikan di profesi kita. Oke, jangan lupa pantengin YouTube kita, Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace!